Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim. Sampai akhir ayat. Tazkiyah, rekomendasi terhadap para sahabat dari kalangan kaum Ansar, Aus dan Khazraj. Bahwa mereka adalah orang-orang yang telah menempati negeri Madinah sebelum kaum Muhajirin, dan mereka menolong Nabi SAW dan sahabatnya kaum Muhajirin. Negeri mereka jadi tempat hijrah, dan mereka banyak, dan mereka kaum Ansar mendahului banyak dari kaum Muhajirin dalam hal keimanan. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai kaum Muhajirin. Al-mahabbah fid din, kecintaan dalam agama karena Allah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak merasakan pada dada-dada mereka, hati-hati mereka hajah. Apa hajah di sini? Tidak merasakan hajat. Yakni apa? Hasad. Mimma utu, hasad terhadap kaum Muhajirin, terhadap apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin yang merupakan kelebihan kaum Muhajirin, namun tidak membuat kaum Ansar hasad kepada mereka. Apa saja? Kaum Muhajirin lebih utama daripada kaum Ansar. Apa yang membuat mereka lebih utama dari kaum Ansar? Apa yang membuat mereka lebih utama daripada kaum Ansar? Amalan apa yang tidak dimiliki oleh kaum Ansar? Hijrah. Mereka telah berhijrah, dan hijrah itu membutuhkan pengorbanan. Ya, dengan hijrah itu mereka menjadi fuqara, masakin, ukhriju min diyarihim amwalihim, berkorban meninggalkan rumah dan harta benda mereka, meninggalkan negeri yang mereka cintai, negeri tempat lahir mereka. Ya, tanah tumpah darah mereka, artinya mereka dilahirkan. Nah, amalan yang besar. Tayyib. Oleh karena itu mereka didahulukan penyebutannya dalam Al-Quran. Selalu didahulukan Muhajirin atas Ansar pada ayat ini, surat ini, dan dalam surat At-Taubah, as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Nah, tapi itu tidak membuat mereka hasad. Ini menunjukkan kesempurnaan iman kaum Ansar, seperti halnya kesempurnaan iman kaum Muhajirin. Nah, tayyib. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka melakukan ithar ala nafs. Yani mereka mendahulukan saudara-saudara mereka kaum Muhajirin dibandingkan diri mereka, atas diri mereka. Mendahulukan kepentingan mereka, kebutuhan mereka. Walau kana bihim khasasah, meskipun mereka sendiri pada diri mereka ada khasasah. Apa khasasah? Khasasah tafsirnya kata Ibnu Katsir, hajat. Meskipun mereka sendiri berhajat kepada harta, butuh harta, mereka sendiri miskin, fakir miskin, tapi mendahulukan kebutuhan saudara-saudara mereka. Ini namanya ithar terpuji dalam masalah duniawi.
Ithar, mendahulukan orang lain, saudara kita, mendahulukan kepentingannya, hajatnya daripada hajat kita. Nah, dalam hal duniawi ini terpuji. Adapun dalam hal ukhrawi, dalam hal berlomba-lomba dalam hal keutamaan akhirat, maka ya seseorang tentunya jangan ithar. yakni jangan sampai dia mendahulukan saudaranya mendapatkan keutamaan itu, kemudian dia sendiri tidak mendapatkannya. Nah, oleh karena itu keliru misalkan Nabi SAW mentarghib berlomba-lomba untuk memenuhi shaf yang pertama. Untuk memenuhi shaf yang pertama. Nah, kemudian ya, bukannya dia yang berusaha untuk cepat ke shaf pertama, tapi dipersilahkan saudaranya. Fadhal. Nah, saudaranya yang diberi. Padahal itu urusan akhirat, bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia, ithar. Urusan akhirat, jangan mau kalah. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah. Dan sudah kita dengar penjelasan yang panjang tadi dan contoh-contoh. Nah. Dan disebutkan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Disebutkan dalam Sahih Muslim seorang Ansari yang mendahulukan untuk menjamu tamu Nabi SAW meskipun dia dan istrinya dan anak-anaknya tidak makan malam. Disebutkan dalam Sahih Muslim, pria itu siapa? Abu Talhah. Nah, dan sudah kita dengar juga kisahnya Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu bersama kawan-kawannya pada perang Yarmuk. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa dibersihkan ya, terbebas dari syuh. Apa makna syuh? Syuh. Tamak, ketamakan terhadap harta. Barang siapa dibersihkan dari ketamakan dirinya terhadap harta, faulaika humul muflihun, mereka adalah orang yang beruntung. Nah, kaum muhajirin dan ansar. Kemudian berikutnya walladzina ja'u min ba'dihim, dan fakir miskin yang datang ja'u min ba'dihim, setelah mereka, setelah kaum muhajirin dan ansar. Siapa mereka? Mereka tercakup dalam at-tabi'una lahum bi ihsan. At-tabi'una lahum bi ihsan, orang generasi berikutnya yang datang setelah sahabat yang mengikuti mereka. At-tabi'una lahum, mengikuti mereka sahabat bi ihsan, dengan baik. Mulai dari era tabi'in, kemudian era atba'ut tabi'in, dan seterusnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat atau menjelang hari kiamat. Na'am, yang mengikuti sahabat dengan baik dari kalangan fakir miskin, mereka berhak mendapatkan khumus al-fai' atau khumus al-ghanimah. Sifat mereka yaqulun, mereka mengatakan, senantiasa mengatakan, yakni berdoa, selalu berdoa, mendoakan kaum muhajirin dan ansar, mendoakan pendahulu mereka, salaf mereka, untuk kebaikan mereka. Apa doa mereka? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina
ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana, wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunilah untuk kami dosa-dosa kami, wali ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina, wala taj'al, dan jangan engkau jadikan, wala taj'al, dan jangan engkau jadikan, fi qulubina, di dalam kalbu kami, di dalam hati-hati kami, ghillan, yaitu kata Ibnu Katsir, bughdan wa hasadan. Bughdan yaitu bughdan wa hasadan, ay bughdan wa hasadan. Bughdan, yaitu kebencian, hasadan, iri. Wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan engkau jadikan pada kalbu kami, dalam kalbu kami, ghil, yaitu kebencian dan iri, dengki, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Yang dijadikan kami orang-orang yang mencintai saudara-saudara kami seiman. Jangan engkau jadikan dalam kalbu kami kebencian dan iri dengki, iri kepada orang yang beriman. Artinya apa? Jadikan kami mencintai mereka. Jadikan, ya, tanamkan rasa cinta di dada kami terhadap mereka. Nah, ini yang wajib, ya. La tabaghadu wa la tahasadu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian tabaghud, saling saling membenci, wa la tahasadu, jangan saling hasad. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, tidak sempurna iman sampai dia menyukai, mencintai bagi saudaranya apa yang dia sukai, apa yang dia cintai untuk dirinya. Nah ini sifat mereka. Ya, Rabbana innaka raufur rahim, wahai Rabb kami, innaka, sesungguhnya engkau, raufur rahim, rauf, maha pengasih, rahim, maha penyayang. Kita dengarkan keterangan Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Nah, kata beliau, haula'i, mereka itu disebutkan pada ayat ini, humul qismus tsalitsu, mereka adalah golongan yang ketiga, mimman yastahiqqu fuqara'uhum min malil fai', termasuk dari yang berhak, orang-orang fakir miskinnya mereka, orang-orang fakir miskinnya mereka berhak untuk mendapatkan bagian dari harta al-fai'. Wahumul muhajiruna thumma al-ansar, mereka adalah kaum muhajirin pada ayat yang pertama, thumma al-ansar pada ayat yang kedua, thumma tabi'una bi ihsanin, kemudian yang mengikuti mereka dengan baik pada ayat yang ketiga ini yang barusan kita baca. Kama qala fi ayati Bara'ah, sebagaimana firman Allah dalam ayat surat Bara'ah, yaitu surat At-Taubah. Nah, disebut surat Bara'ah dan disebut surat At-Taubah. Was-sabiquna al-awwaluna, dan orang-orang yang telah mendahului sebagai generasi awal, mendahului yang lainnya, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan kaum muhajirin dan ansar, walladzina, dan generasi berikutnya setelah
As-sabiqun al-awwalun, yani setelah kaum Muhajirin dan Ansar, alladzina, generasi berikutnya, alladzina tabauhum, yang mengikuti mereka, bi ihsanin, dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ila akhir ayat. At-Taubah, Bara'ah ayat 100. Surat Bara'ah, Taubah ayat 100. Kata Ibnu Katsir, fattabi'una lahum bi ihsanin, maka orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu mengikuti as-sabiqun al-awwalun, generasi awal dari kaum Muhajirin dan Ansar, bi ihsanin, dengan baik, hum, mereka adalah al-muttabi'una li atharihim. Syaratnya adalah al-muttabi'una li atharihim al-hasanati wa awsafihim al-jamilati, ad-da'una lahum fis sirri wal alaniyah. Orang-orang yang mengikuti asar-asar mereka, peninggalan-peninggalan mereka yang baik, ilmu dan amal mereka, ilmu yang mereka wariskan, yang datang riwayatnya dari mereka, dan amalan yang mereka wariskan yang datang riwayatnya dari mereka, untuk diikuti, dicontoh, diteladani. Karena sirah as-sahabah, sirah sahabat kaum Muhajirin dan Ansar, ilman wa amalan, ilmu dan amalan, itu adalah aplikasi, implementasi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, barang siapa mendatangkan ilmu, pemahaman, amalan yang tidak ada contohnya dari mereka, maka dia telah mendatangkan bid'ah yang tercela. Wa awsafihim al-jamilah, dan mengikuti sifat-sifat mereka yang bagus. Sifat-sifat mereka yang bagus, kejujuran mereka, sidq mereka, syaja'ah mereka, keberanian mereka, dan seterusnya dari sifat-sifat mereka yang kesolehan mereka, ketakwaan mereka, kejujuran mereka, dan seluruh sifat-sifat mereka yang bagus. Ad-da'una lahum fis sirri wal alaniyah, dan yang mendoakan mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, fis sir, dalam kesendirian, wal alaniyah, dan di hadapan orang lain, di hadapan umum. ولهذا قال في هذه الآية الكريمة, oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan pada ayat yang mulia ini, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ, orang yang datang setelah mereka mengatakan apa? Berdoa, mendoakan, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَتَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Kata Ibnu Katsir, وَمَا أَحْسَنَ مَا اسْتَنبَطَ الْإِمَامُ مَالِكٌ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ. Betapa bagusnya istimbat, kesimpulan hukum yang dipetik oleh Al-Imam Malik rahimahullah min hadil ayatil karimah, dari ayat yang mulia ini, ketika Imam Malik mengatakan anna ar-rafidiyya alladhi yasubbu as-sahabata laysa lahu fi malil fai'i nasibun li'adam ittisafihi bima madahallahu biha ula fi qawlihim rabbana ighfir lana ila akhir al-ayah. Sesungguhnya seorang Syi'i Rafidhi, orang Syiah Rafidah, alladhi yasubbu as-sahabah, yang telah mencaci maki sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, laisa lahu fi malil fai'i nasibun, mereka tidak berhak dapat bagian dari pembagian harta fai'. Mereka tidak berhak dapat bagian jatah dari pembagian fai'. Kenapa? Li'adam ittisafihi bima badahallahu biha ula'i fi qaulihim, dikarenakan mereka tidak memiliki sifat yang dengannya Allah memuji mereka dalam
firman-Nya pada ayat ini, Rabbana ighfir lana, dan seterusnya. Nah, Syiah Rafidhah bukan mencintai sahabat, bukan menyebut mereka dengan kebaikan, menyanjung memuji mereka, tetapi membenci mereka. Ya, dengkinya luar biasa. Dan mereka mencaci maki sahabat, mengatakan para sahabat fasik, kafir, penghuni neraka, ya, pengkhianat. Na'udzubillah. Bagaimana bisa mereka masuk dalam ayat ini? Nah, baik, luar biasa hukum yang dipetik oleh Malik dari ayat ini. Dan itu mereka tidak berhak. Nah, yang demikian selesai ya penjelasan ayat ini, tafsir ayat ini. Alhamdulillah. Kemudian ada satu pertanyaan terkait dengan pembahasan al-fai'. Yaitu ada yang menanyakan tentang jizyah, penyaluran jizyah kemana? Jizyah itu upeti yang dipetik dari orang-orang kafir yang tunduk di bawah pemerintahan Islam. Nah, ketika mereka diberi pilihan masuk Islam atau bayar jizyah atau diperangi, mereka tidak mau masuk, enggan masuk Islam, tapi juga tidak mau diperangi, akhirnya menyerah dengan kesiapan membayar upeti jizyah. Nah, tersinakan dengan itu karena mereka tidak mau memilih Islam, tapi mereka juga tidak diperangi karena mereka tidak melawan. Nah, jizyah yang diserahkan oleh mereka kepada pemerintahan Islam, penyalurannya bagaimana? Karena itu termasuk harta yang diambil dari mereka tanpa perang. Jawabannya yang bisa saya sampaikan sementara, Anda bacakan di sini keterangan Ibnu Katsir rahimahullah pada tafsir surat Al-Anfal ayat 41. Penjelasan tafsir surat Al-Anfal ayat 41, "A'lamu anna ma ghanimtum min syai'", dan seterusnya. Di awal tafsir kata Ibnu Katsir rahimahullah, nah, wal ghanimatu, ghanimah hiya al-malul ma'khudh min al-kuffar bi ijafil khayl war rikab. Ghanimah adalah harta rampasan yang dirampas dari orang kafir dengan mengerahkan pasukan kuda dan kendaraan onta, ya, yang mengangkut pasukan. Wal fai', sedangkan al fai' ma ukhidha minhum bighairi dzalik, yaitu harta yang direbut, dirampas dari orang kafir tanpa pengerahan pasukan, tanpa perang. Kal amwali allati yusalihuna 'alaiha, kal amwali allati yusalihuna 'alaiha, seperti harta benda yang mereka melakukan musalahah, melakukan kesepakatan damai, ya, dengan penguasa muslim dan pemerintahan Islam dengan menyerahkan harta benda sebagai bayarannya, ya, dan mereka tidak diperangi. Nah, seperti yang terjadi pada Banu Nadir dalam surat Al-Hasr yang sedang kita pelajari tafsirnya. Mereka menyerah, tidak mau perang, dan melakukan musalahah, minta damai, dan ya, menyerahkan harta mereka hanya sedikit, ya, sebatas ditinggalkan oleh Nabi SAW yang bisa diangkut oleh unta mereka yang mereka bawa pergi, dan yang semisal dengan itu. Nah, au yatawaffawna, na'am, au yatawaffawna anha wala waritha lahum, atau mereka wafat meninggalkan harta dan tidak ada pewarisnya.
Tidak ada ahli warisnya. Nah, mereka wafat. Orang-orang kafir itu wafat meninggalkan harta dan tidak ada ahli warisnya dari kalangan orang-orang kafir. Nah, karena orang kafir itu diwarisi oleh orang kafir juga. Nah, muslim diwarisi muslim, kafir diwarisi kafir. Nah, mereka meninggal tidak ada ahli warisnya mewarisi, maka diambil oleh pemerintah sebagai fai'. Wal jizyah, dan berikutnya wal jizyah, kata Ibnu Katsir, dan jizyah, yaitu bayaran upeti orang-orang kafir yang tunduk di bawah pemerintahan Islam. Wal kharaj wa nahwi dzalik. Ya, dan semisalnya. Jadi di sini ada disebutkan jizyah salah satunya. Hadza mazhabul Imam Syafi'i. Kata Ibnu Katsir, hadza mazhabul Imam Syafi'i fi ta'ifatin min ulama'is salaf wal khalaf. Ini mazhab al-Imam Asy-Syafi'i bersama sekelompok dari kalangan ulama salaf dan ulama khalaf. Nah, ini yang bisa Anda berikan sementara jawaban tentang pertanyaan jizyah. Barakallahu fikum. Tafadhalu. Subhanallah wa bihamdika la ilaha illa anta.